Shalom dan selamat datang dalam ibadah keluarga besar Ebenezer Community Church. Mari berikan waktu yang terbaik saat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan beribadah penuh kesungguhan. Berikan juga hati yang selalu siap dimuridkan lewat firman Tuhan dan memuridkan supaya keserupaan Kristus menjadi bagian hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Melayani adalah bukti kita mengasihi Kristus. Melayani juga tanda kita merendahkan hati. Di dalam melayani ada pengorbanan yang harus dilakukan. Kita harus rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, bahkan mengorbankan finansial. Kita tidak boleh puas melayani dengan standar kita, karena melayani harus menggunakan standar Kristus. Melayani harus tanpa batas, memberi diri untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Melayani adalah sebuah kehormatan. Tanpa batas, memberi diri untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Melayani adalah sebuah kehormatan. Pagi hari ini kita ada oleh karena kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Dan mari pagi hari ini datang dengan kesungguhan hati, datang membawa pujian sembah yang terbaik, hati dan hidup yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima yang terbaik dari setiap kita. Amin. Datang padamu Tuhan pagi hari ini. Kami membawa persembahan kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
jemaat saja katakan segenap hati. Takkan pernah persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau disukakan dan disenangkan Tuhan. Oh Yesusku, persembahan kami Tuhan, korban syukur dari hati kami Tuhan. Amin. Bagai penyembahan takkan
Bahwa segenap hati kami pujian dan sembah kami yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita katakan amin. Sebab ketika kita menaikkan pujian, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari berikan yang terbaik, hati dan hidup yang terbaik, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dia bertahta di atas pujian dan sembah kita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kami percaya kuasa Tuhan di tengah kami. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bersama katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Mari dengan senang hati memuji Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Oh, atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya dengan dahsyatnya. Angkat tangan kita. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam. Lebih lagi buat Tuhan katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Yang percaya lebih lagi mau berikan pujian yang terbaik, katakan amin. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan ayo semangat di dalam Tuhan. Berikan nyanyian, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan mari dengan kesungguhan hati nyanyi bagi Tuhan, lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bawa yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Katakan bersama. Nyanyi
Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Siang hari ini kita akan menyaksikan pengurapan dari tim CIA. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang diberkati boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Baik, hari ini kita akan bersama-sama mendoakan tim CIA. CIA adalah satu bagian yang penting di gereja ini, menjadi bagian spiritual journey, khususnya buat anak-anak kita yang sekolah minggu di level kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 gitu ya. Dan mereka akan mulai awal Juli, mereka akan masuk dalam level yang kedua, di mana mereka akan mengikuti camp di dalam sebuah kemah, dan mereka di sana akan dididik. Jadi ini merupakan bagian penting untuk pemuritan di gereja kita, dan mereka adalah generasi yang ke-6 yang kita sedang muridkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tempat ini ke depan, sehingga sejak dini mereka ditanamkan nilai-nilai yang cukup berarti buat pekerjaan Tuhan. Nah, kita akan doakan tim dari CIA yang sudah mulai mempersiapkan beberapa bulan yang lalu dan terus akan mempertajam perlengkapan mereka sehingga mereka dapat memberi yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu dengan kasih Kristus sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama? Tim CIA boleh maju ke depan. Kita mau serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja secara khusus dalam hidup saudara. Silakan Bapak Ibu berlutut dan minta urapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menuntun engkau, membimbing anak-anak dari leader generasi 6 untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang diurapi oleh Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan, mari bersama ku berikan hatiku dan jiwaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya urapan dari tempat yang maha tinggi turun dalam hidupmu. Tuhan akan menuntun, akan memberikan kelengkapan, hikmat dan urapan dari sorga. Kiranya urapan dia dari sorga memimpin, menuntun hidupmu untuk memuridkan generasi yang terbaik di dalam Tuhan. Terimalah urapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan engkau kecakapan, anugerah yang dari sorga, melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan urapan yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dengan kasih dan urapannya. Tuhan akan memberikan kelengkapan urapan yang baru yang akan menuntun engkau melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun dan memberikan urapan secara khusus, dan Tuhan akan memberikan kelengkapan yang terbaik. Tuhan akan memampukan engkau melakukan pekerjaan besar. Tuhan akan memberikan engkau hikmat, roh kebijaksanaan turun di dalam hidupmu saat ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang baru turun di dalam nama Tuhan Yesus, yang menuntun, memberikan kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang dari sorga akan menyertai setiap apa yang kau kerjakan. Tuhan akan menuntun, bahkan memberi kekuatan yang baru. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan engkau urapan yang dari sorga mengalir dalam hidupmu. Oh, di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan. Mari sekali lagi bersama, nyatakan jalanmu, nyatakan.
jalanmu. Mari angkat tangan kanan kita, mari kita arahkan kepada semua tim pelaksana CIA hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, berdoa buat semua tim pelaksana CIA. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mereka memuridkan generasi yang keenam, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan. Maka mereka bisa bekerja sama membangun tim yang solid di dalam Tuhan. Kami berdoa kiranya urapan dari tempat yang maha tinggi turun di dalam hidup mereka. Mereka akan menunaikan tugas dengan penuh sukacita. Kami percaya generasi yang baru Tuhan akan munculkan di dalam gereja kami. Kami berdoa dan kami mengutus mereka melakukan perkara besar bersama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati dengan sorak-sorai sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat. Selamat untuk semua panitia CIA, kiranya pengurapan Tuhan turun. Setiap kita juga akan dipakai di dalam setiap bidang kita masing-masing untuk kita boleh melayani Tuhan. Biar kiranya hati hamba itu yang terus ada dalam hidup setiap kita untuk kita boleh persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab begitu besar cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan selalu ada. Terima kasih Bapa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ku tak sempat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, terima kasih. Biar kekuatan kasih-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Memulihkan
syukur jikalau kami boleh diajari oleh guru agung kami bagaimana melayani Tuhan, bagaimana memberikan yang terbaik, dan bagaimana melayani-Mu. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami terlebih dahulu. Karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk kami terlebih dahulu. Dan karena Engkau telah mati untuk kami terlebih dahulu, maka kami bisa melayani Engkau. Karena Engkau, bukan hanya Engkau yang meminta kami dengan kata-kata-Mu, tetapi Engkau yang sudah menunjukkan dengan hidup-Mu kepada kami. Tuhan, kami rindu agar kiranya pada waktu ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh menjadi sebagai murid yang meneladani guru agung kami. Kami boleh menjadi hamba, kami boleh menjadi pelayan yang setia kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu agar kiranya ketika kami membaca firman-Mu, firman-Mu boleh sungguh-sungguh membentuk hati kami. Kami rindu agar kiranya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh sungguh-sungguh mentransformasi hidup kami. Kami rindu agar kiranya setelah kami dari tempat ini, kami boleh semakin serupa seperti anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Biarlah itu menjadi kerinduan kami dan menjadi komitmen kami. Tuhan, hamba-Mu juga memohon agar kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, kuasa-Mu, supaya hamba-Mu boleh diberikan anugerah menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mungkin slide-nya juga bisa langsung diturunkan kepada pengorbanan. Langsung turunkan lagi slide-nya. Turunkan lagi, iya. Iya, jadi tadi di kebaktian pertama saya berkhotbah tentang hati seorang murid. Mengapa hati ini penting? Karena hati ini merupakan dasar dari segala sesuatu. Kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan maksimal kalau kita memiliki hati yang sepenuh hati. Kita bisa mencintai pasangan kita apabila kita benar-benar memiliki hati yang tulus mengasihi pasangan kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal apabila kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka hati ini sangat penting. Jadi setelah kita membahas tentang hati pada kebaktian pertama, lalu berikutnya pada kebaktian yang kedua saya akan membahas mengenai pengorbanan. Jadi bagaimana kita bisa berkorban kalau kita tidak punya hati. Kalau kita tidak punya hati, maka ketika kita mencoba berkorban bagi Tuhan, kita merasa pengorbanan ini sebagai beban. Ketika kita mencoba untuk melayani Tuhan, maka pelayanan Tuhan ini sepertinya sebagai suatu masalah buat kita. Ketika kita mencoba memberikan yang terbaik buat Tuhan, pemberian terbaik kepada Tuhan, kalau tanpa dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus, maka pemberian itu akan menjadi tidak maksimal, saudara sekalian. Karena semuanya bergantung dengan hati. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pengorbanan seorang murid, nah itu jadi masuk dari hati ke pengorbanan. Kalau saudara punya hati yang baik di hadapan Tuhan, maka saudara akan bisa mengorbankan dengan lebih baik. Coba saudara sekalian kita lihat dulu slide sebelumnya, saya mau kasih lihat ayatnya. Ini ayatnya saudara sekalian, kita akan bacakan, saya akan bacakan untuk kita semua ya. Dari Lukas 5 ayat 2 sampai yang ketiga. Lukas 5 ayat 2 hingga yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Dan ia, siapakah ia ini? Yesus. Ia telah melihat dua perahu berada di samping danau. Akan tetapi, penjala ikan telah keluar dari mereka, kedua perahu itu. Dan sedang membersihkan jala-jalanya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, dan setelah naik ke dalam salah satu perahu yang adalah milik Simon, ia meminta dia untuk pergi menjauh sedikit dari daratan. Dan setelah duduk dari salah satu perahu, ia mulai mengajar banyak orang. Dan tema yang diberikan bagi saya untuk hari ini adalah tentang murid. Saudara sekalian setidaknya pernah menjadi murid ya, betul ya? Murid SD gitu, siswa SD ya. Di sini siapa yang saudara dari, ya tadi kecuali mungkin anaknya Bapak dan Ibu Gembala ya, saya mendengar dari kecil itu semangat ya sekolah ya.
bikin PR sendiri, wah luar biasa. Ketika saya mendengarkan cerita dari Ibu Gembala, saya turut bahagia. Saya turut bahagia dan turut senang, turut bangga, tetapi saya juga turut malu saudara sekalian. Kenapa? Saudara nanti simpulkan ya, saya ini murid yang baik atau murid yang buruk. Jadi ketika tadi mendengarkan cerita tentang anaknya, Pak Gembala dan Ibu Gembala, berbeda sekali dengan saya. Saya gimana saudara sekalian, ketika saya sekolah, ketika saya menjadi seorang murid saudara sekalian, murid di sekolah, kami itu dulu zaman saya SD itu sekolah itu dari Senin sampai Sabtu. Saya nggak tahu sekarang. Sekarang mungkin Jumat ya, ada beberapa yang Jumat, ada beberapa yang Sabtu. Kalau saya dari Senin sampai Sabtu. Dan salah satu kesulitan saya adalah apa saudara sekalian ketika saya menjadi seorang murid. Kesulitannya apa saudara sekalian? Saya harus bangun pagi, betul ya? Ada nggak di sini anak kecil yang suka bangun pagi? Enggak. Apalagi habis nonton malam, mau bangunnya itu susah. Dan ketika bangun, udah bangunnya susah, ya kan? Dipukul dulu. Kalau nggak disiram dulu dengan air gitu kan, tapi nggak disiram pakai air panas gitu, itu kan berat saudara sekalian. Jadi saya disiram, dipercik gitu loh. Dipercik muka saya dengan air, seolah-olah saya itu roh jahat saudara. Iya kan, dipercik mukanya, bangun kamu, bangun gitu kan. Jadi ketika saya bangun dengan masih ngantuk, habis masih ngantuk, kita maunya apa? Tidur kan? Tapi kita nggak dikasih izin untuk tidur. Kita diminta ngapain saudara sekalian? Diminta makan. Makan kamu. Kenapa harus makan? Iya kan? Kita nggak mau makan, belum lapar. Orang kita ngantuk kok dikasih makan, gitu kan? Kita nggak mau saudara sekalian. Saya benci sekali. Kenapa saya harus makan? Kenapa saya harus bangun pagi? Dibilangnya apa? Karena kita harus sekolah. Ketika kita sekolah, apakah saudara enak? Tidak. Karena saya harus bangun pagi, saya harus makan pagi, meskipun saya belum lapar, saya harus lakukan itu selama 6 hari, selama 1 minggu. Bahkan bertahun-tahun selama saya masih menjadi seorang murid. Itu berat saudara sekalian. Bahkan, bapak saya itu suka naik motor. Jadi nganterin kami itu naik motor saudara sekalian. Kalau lagi hujan, pagi-pagi lagi hujan deras, sekolah nggak? Sekolah ya. Saya sempat tanya, Pak hujan Pak, kita nggak usah sekolah. Enggak, tetap sekolah. Kenapa tetap sekolah? Papa sudah bayar. Saya langsung mikir, aneh ya. Ada orang tua rela bayar, keluarkan uang untuk anaknya menderita. Iya kan saya mikir kan, anaknya menderita kan. Harus bangun pagi, harus makan meskipun nggak lapar. Terus apa? Harus belajar lagi kan. Belajar ada ujian dipaksa lagi. Ada nilainya lagi, kalau jelek dipukul. Saya bingung, ini kok ada orang tua yang rela bayar harga setiap bulan untuk anaknya menderita, dan saya nggak suka. Bahkan ketika lagi hujan, kita pun masih harus sekolah. Hujan-hujanan pakai jas hujan. Jas hujannya kadang bolong saudara sekalian. Jadi kalau jas hujannya bolong, saya kena air juga kan. Basah gitu, basah kuyup. Sepatu juga basah. Kesel gitu saudara. Masuk ke sekolah itu dengan tenang. Dan saya benci menjadi seorang murid. Saudara, ada yang seperti itu enggak? Enggak ya. Cuma saya doang ya berarti saudara ya. Kalau saudara melihat saya seorang murid yang baik atau yang buruk? Jahat deh saudara ya, bilang buruk lagi. Masalahnya bilang buruk itu semangat lagi, buruk gitu loh. Saya kan sebagai pengkhotbah, ya maksudnya bilang ya lumayan buruk lah gitu kan, jangan semangat sekali saudara. Tapi memang saya jadi saudara sekalian, kenapa saya disebut sebagai siswa yang buruk? Kenapa saya disebut sebagai murid yang buruk? Karena saya tidak mau bayar harga. Ingat saudara sekalian, pertumbuhan selalu melibatkan pengorbanan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, pertumbuhan naik kelas itu selalu melibatkan pengorbanan. Saudara kalau mau bertumbuh, saudara kalau mau semakin berhasil, saudara kalau mau ingin semakin kaya, saudara ingin menjadi semakin hebat di dalam pelayanan, tapi saudara tidak mau menjadi seorang murid yang berkorban, maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena pertumbuhan tidak bisa dilepaskan dari proses. Pertumbuhan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan. Dan pengorbanan, sekali lagi saudara, itu menjadi hubungan yang dekat dengan pertumbuhan. Saudara bisa bertumbuh dengan baik apabila saudara mau menjadi seorang murid yang berkorban. Salah satunya apa? Bangun tidur. Salah satunya apa? Belajar. Salah satunya apa? Diuji. Salah satunya apa? Kena hujan. Salah satunya adalah apa, saudara sekalian? Kita belajar dari kisah Petrus. Salah satunya apa? Slide yang berikutnya, next. Nah ini dia, harta benda. Salah satunya harta benda. Coba saudara perhatikan baik-baik saudara sekalian ya. Perhatikan baik-baik. Teks mengatakan apa? Ketika dia melihat ada kapal, ya kan tadi kan kita baca ya, ada 2 kapal. Saudara contoh gini, saudara yang punya kapal, contoh enggak lah, mungkin saudara nggak punya kapal. Punyanya apa? Mobil ya.
Bapak kesini tadi bawa kayak mobil ya, pasti. Karena apa, saya lihat istrinya sama anaknya, pasti naik mobil. Susah kalau naik sepeda. Gitu kan, pasti naik mobil. Coba Bapak bayangkan, Bapak yang punya mobil Pak, Bapak punya mobil, terus Bapak nggak kenal saya nih. Belum kenal saya kan, Petrus kan belum kenal Yesus kan. Terus kemudian ketika Yesus datang ke Danau Genesaret, kemudian dia melihat ada 2 kapal. Di teks itu tadi mengatakan melihat ada 2 kapal. 2 kapal nganggur. Terus kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia langsung naik, ya kan? Dia naik ke salah satu perahu. Dia langsung naik, saudara sekalian, perahu yang milik Simon. Dia langsung naik. Nah sekarang pertanyaan begini Pak, kalau saya langsung nih, Bapak nggak kenal saya, tapi saya langsung masuk ke mobilnya Bapak bagaimana? Kamu siapa ini? Jangan-jangan maling kan? Gitu. Langsung masuk aja, nggak minta izin, langsung saya naik. Lalu berikutnya konteksnya apa Pak? Bapak itu ketika saya masuk ke dalam mobilnya Bapak itu lagi dalam posisi apa Pak? Bapak itu udah parkir mobil ke rumah. Udah pulang Pak, betul ya? Udah pulang nih Pak. Udah pulang, parkir mobil, udah keluar dari mobil, mau kunci gerbang rumah, saya masuk. Nyelonong aja saya. Masuk ke rumah Bapak, nggak minta izin, terus kemudian apa? Saya ambil kunci Bapak dan saya buka pintu. Saya mau masuk mobil ini. Bapak usir saya nggak? Usir lah pasti ya. Meskipun pendeta juga kan, ini pendeta tidak tahu etika begitu kan, pastor yang kacau. Tapi saudara perhatikan nggak? Itu yang Yesus lakukan. Saudara bisa bayangkan nggak? Jadi si Petrus, dia itu udah kembali, betul ya? Konteksnya kan Petrus sudah kembali ke danau. Apa yang dilakukan setelah dia kembali? Dia sudah beres-beresin tuh jala, udah selesai, udah siap tidur, udah siap pulang, udah siap ngopi, udah siap kumpul bersama dengan keluarganya, betul ya? Udah siap istirahat. Tiba-tiba Yesus bilang ini, nggak minta izin lagi, langsung dia naik dan dia minta bawa aku ke tengah. Pak, saya sudah parkir Pak, saya sudah berhenti, saya sudah istirahat. Jadi ketika Yesus meminta saudara untuk mengorbankan harta benda saudara, ketika saudara udah selesai, tapi Tuhan mengatakan belum selesai, aku ingin masuk, anterin aku, layani aku, melayani gereja aku, apakah kita mau? Padahal kita udah selesai. Dan Yesus kadang nggak minta persetujuan dengan kita. Tapi bagaimana saudara? Apakah kita masih mau melayani Tuhan? Apakah kita kecewa? Apakah kita kesel? Apakah kita merasa Tuhan perlakuan kita secara tidak adil? Ada saudara yang pernah seperti ini nggak? Ketika diminta pelayanan, kadang dimintanya itu nggak baik-baik. Dimintanya itu kasar-kasar, dimintanya itu dadakan, dimintanya waktunya nggak tepat, dimintanya ketika kita sudah capek, dimintanya itu ketika kita sudah beres-beres. Baru diminta, bukan dari tadi. Nah ini dia. Ketika Tuhan meminta harta benda saudara, apa yang kita lakukan? Ketika dia langsung masuk, dia minta, gunakan harta benda kamu itu untuk kemuliaan aku. Gunakan mobil kamu untuk aku. Gunakan tempat kamu, rumah kamu untuk persekutuan ibadah melayani aku. Gunakan kapasitas kamu, kepintaran kamu, kantor kamu, kemampuan kamu, musik kamu, semuanya gunakan untuk aku. Apakah kita mau berikan apa tidak harta benda kita kepada Tuhan? Mau nggak saudara sekalian? Itu menjadi pertanyaan. Ketika Yesus minta kita apa? Dadakan. Dia bahkan nggak minta kita, dia nggak minta izin, dia langsung masuk. Ketika Yesus langsung masuk, langsung todong kita, apakah kita tetap mau berkorban untuk Tuhan? Bukan hanya sekedar harta benda. Saudara sekalian, perhatikan. Tuhan seringkali bukan meminta kita untuk berkorban dari segi harta benda, tetapi dari segi ini dia, apa? Waktu. Saudara, saya breakdown yuk ya. Saya breakdown ya. Ayat kelima, Lukas 5 ayat 5 dikatakan apa saudara sekalian? Saya turun aja ya. Ketinggian kan ya. Saya mungkin salah satu hamba Tuhan yang tertinggi yang pernah khotbah di sini. Jadi biarkan saya turun saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, konteksnya ada ayat 5 dikatakan apa? Mereka, Petrus itu bekerja, apa saudara sekalian? Bekerja semalaman tanpa hasil. Bayangkan. Anggap saja Petrus itu bekerja kayak mulai dari jam 6 sore. Ketemu Yesus jam berapa? Mungkin hitung aja jam 8 pagi ya. Jadi kerja berapa lama Pak? 14 jam. Bayangin kerja 14 jam capek nggak? Capek ya. Kita kerja pagi aja, siang aja 14 jam capek. Apalagi kerja di malam hari. Siapa di sini yang pernah jadi nurse? Ada nggak jadi perawat maksudnya? Mantan saya dulu di Amerika, orang bule mantan saya. Jadi ketika mantan saya ini, dia kerja jadi nurse, jadi perawat di Amerika Serikat, dia kerja 12 jam, dari malam sampai pagi. Dan itu berat.
Berat saudara, di mana fisik kita itu butuh tidur, di saat fisik kita itu harus istirahat, di saat teman-teman kita itu semuanya pada bobo, tapi kita nggak bobo. Kita tetap paksa tubuh kita untuk kerja, itu berat loh. Ngantuk, minum kopi sampai, dia bilang minum 5-4 kopi itu kadang nggak mempan gitu saudara. Mata itu kadang mau dijepit gitu, pakai apa? Jepitan gitu kan, biar nggak merem. Berat banget saudara, udah kerja seharian. Ini kerja sebagai nurse masih mending ya saudara ya. Ini kerja di mana? Di laut Pak. Lu masuk angin nggak? Kerja 14, kalau saya masuk angin pasti sih. Saya pasti masuk angin. Kerja di laut Bapak Ibu, kena laut, ya kan, kena angin, kena air segala macam. Ini berat saudara. Kerja semalaman, udah kerja semalaman capek ya. Nah itu dia. Kerja semalaman, kalau saudara kerja semalaman 14 jam di laut, dapat ikan 3 ton, seneng nggak? Ya seneng ya. Jadi perasaan lelah itu hilang. Tapi dapat nggak hasilnya? Saudara bisa bayangin gak sih? Kalau saudara pernah gak kayak gini, mikir, Yesus lu kok tega banget ya? Lu masuk, kenapa tega banget gitu? Lu udah masuk ke tempatnya, perahunya si Petrus, yang lu udah kerja semalaman, kerjanya semalaman lagi, 14 jam, terus udah capek letih seperti itu, gagal gak dapat hasilnya. Udah capek secara emosi, capek secara fisik. Capek fisik, capek emosi. Dan Tuhan nyelonong aja masuk. Emosi gak sih? Enggak ya, saudara bilang, Yesus silakan. Kalau mau aku kerja 16 jam, aku pun juga silakan Tuhan, habisi aku saja. Apa mungkin saudara seperti itu? Kalau saya udah mikir, kesel. Lalu berikutnya ketika dia sudah bekerja sepanjang malam dan tanpa hasil, lalu berikutnya apa? Mereka itu ayat yang kedua dikatakan tadi apa? Telah berberes-beres. Jadi para penjala ikan itu telah keluar. Jadi udah parkir tuh, dia punya perahu di laut, apa di danau itu. Udah diparkirin, udah diikat, udah keluar. Habis udah keluar, bukan hanya keluar, kemudian sedang membersihkan jalannya. Bukan hanya udah bawa jalannya keluar, tetapi udah dibersihin. Kesimpulannya apa? Udah selesai, betul ya? Udah selesai nih. Udah capek fisik, capek secara emosi karena gagal, lalu berikutnya apa? Udah beres-beres nih, ini udah selesai semua. Pekerjaannya udah selesai, betul ya? Meskipun gak ada hasil, udah diberesin, udah dibersihin. Terus berikutnya ketika dibersihkan jalan-jalannya, ini tujuan bersihin jalan-jalan untuk apa sih? Untuk istirahat, untuk tidur kan? Capek lah, udah capek fisik, udah ini. Ternyata Tuhan bilang, gue gak mau lu istirahat. Lu gak ada break, lu layanin gue. Saudara pernah gak seperti itu? Udah capek kerja, udah capek kuliah, udah capek di keluarga, gak ada break. Diminta melayani juga Tuhan di mana? Di gereja. Kita mikir, Tuhan ini gak ada break ya. Saya dulu juga mikir gitu loh, ketika saya masih SD, jadi murid. Dari Senin sampai Sabtu saya jadi apa? Murid ya, murid di mana? Di sekolah ya. Minggu saya jadi murid juga nggak? Sekolah minggu. Saya pikir Tuhan Yesus tolong. Dari Senin sampai Senin lagi. Ya kan biasanya itu cilaka. Nggak, saya nggak tahu sekarang, saya nggak nonton sekarang. Jadi dulu waktu zaman saya, saudara sekalian yang usianya kayak saya gitu, yang 30-an, pada zaman kita itu biasanya hari Minggu itu, yang paling berat itu apa saudara sekalian untuk kita ke gereja? Paling berat itu. Apa? Bukan hanya bangun pagi, tetapi apa yang paling berat? Biasanya hari Minggu itu paling banyak film. Betul ya, kartun ya, Doraemon apa gitu kan, Senseiya gitu pokoknya itu deh, angkatan kita gitu kan. Itu justru yang paling bagus itu apa? Hari Minggu, kartun semuanya itu. Dan saya ketika buka TV, ya kan, ada kartun gitu, lihat semuanya film-film itu, dan habis-habis lagi kan, habis film ini habis lagi. Dan itu bukan hanya satu channel TV, tapi semua channel TV. Wah, Tuhan saya bilang, Tuhan, saya sudah capek ini sekolah dari Senin sampai Sabtu. Masa hari Minggu aja gak bisa break? Iya kan? Mama saya bilang, kamu boleh break, ke gereja dulu. Tapi ke gereja dulu, pas ke gereja pulang, filmnya apa? Film India. Udah gak nyambung. Nari-nari kan. Apa saya pikir ini gak nyambung. Saya suka film kartun, bukan film India gitu, masih kecil kan. Dan saya bilang, Tuhan saya butuh istirahat. Pernah gak saudara seperti itu? Tuhan saya butuh istirahat, tapi Tuhan tidak mengatakan apa? Tidak kasih kita break, tidak kasih kita istirahat. Terus minta kita, kamu harus melayani aku, kamu harus ngikutin aku. Bahkan Tuhan tidak minta izin kepada kita, dia langsung nyelonong aja. Dia gak pikirin fisik kita, dia tidak pikirin emosi kita, dia tidak pikirin istirahat kita, dia tidak pikirkan perjuangan kita, dia gak mikirin. Yang dia pikirkan seolah-olah Tuhan itu egois. Kamu pelayanan aja. Saudara capek nggak? Capek. Mungkin saudara nggak merasa diperhatikan. Seolah-olah saudara merasa Tuhan tidak memperhatikan saudara. Seolah-olah saudara merasa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Yang Tuhan pedulikan apa? Kerja, pelayanan. Nah ini seperti ini. Lalu berikutnya, ketika udah siap beristirahat, apa yang Yesus minta? Apa yang Yesus minta saudara sekalian? Baca aja di situ.
Yesus meminta Simon apa? Untuk bekerja kembali. Maksudnya bekerja kembali gimana? Pergi menjauh sedikit dari daratan. Maksudnya apa? Ini kan saya sudah pagerin. Saya punya perahu kan. Udah dipagerin, udah dibersihin jalannya. Udah disimpan. Sekarang apa? Lepasin lagi perahunya. Kita masuk lagi. Kita pergi lagi kerja. Padahal sudah kerja 14 jam. Saya mau kerja berapa lama? Dan ada yang catat nggak Yesus itu khotbah berapa menit? Mungkin nggak Yesus khotbah hanya 30 menit seperti saya? Ayo, ngajar, ada nggak Yesus ngajar 30 menit seperti saya? Kemungkinan enggak ya, lebih ya. Mungkin bisa 3 jam, 4 jam. Baru bayangkan, bekerja 18 jam non-stop. Saudara bisa bayangin nggak emosinya? Saya sih udah emosi sekarang. Saya nggak usah jadi Petrus, saya udah bisa merasa beratnya Petrus. Udah saya rapiin semuanya, sekarang diminta kerja lagi, pergi, berapa lama, nggak tentu. Sampai Yesus selesai. Saudara mau nggak melayani Tuhan? Sampai kapan? Sampai Yesus bilang berhenti. Tapi nggak tahu kapan, sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, nggak tahu. Ah ini dia. Lalu berikutnya itu dia, terakhir. Simon menunggu Yesus apa? Sampai dia selesai mengajar. Dia nggak tahu, dia cuma duduk di dalam kapal, dan sambil nunggu Yesus ngajar, denger Yesus ngajar, sambil capek, ngantuk, emosi. Saudara bisa tahan nggak denger Yesus ngajar? Mungkin saudara denger saya ngajar aja, khotbah aja udah ngantuk ya. Apalagi saudara bisa bayangkan nggak Petrus? Saya pernah tuh Bapak Ibu, pas saya dari Oklahoma di Amerika Serikat, saya pergi ke Texas. Saya itu benar-benar, saya bangun, saya hampir nggak tidur sih, saya cuma tidur 2 jam. Ketika tidur cuma 2 jam, terus saya pergi ke Texas langsung ikut ibadah. Ikut ibadah, itu pertama kali saya mungkin nggak tidur hampir 24 jam ya. Hampir ya, untuk ibadah gitu. Dan biasanya itu saya ibadah, sengantuk apapun saya nggak pernah tidur. Di situ Bapak Ibu, saya udah nggak kuat banget loh. Udah pengen tidur loh. Itu saudara sekalian, ini padahal khotbahnya cuma berapa? 45 menit. Tapi saya udah mau tidur, saya bilang, ini Tuhan tolong, udah cuci muka, udah makan permen, tetap aja ngantuk. Dan kesal gitu, aduh kenapa saya harus ini, mendingan saya tidur aja. Saudara bisa bayangkan nggak? Ketika jadi Petrus. Saudara, apakah saudara ada mengalami seperti ini? Tuhan, saya sudah capek dari segi fisik, tapi Tuhan sepertinya ngehargain waktu saya. Tuhan meminta saya tetap melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah capek secara emosi, tapi Tuhan tetap minta saya melayani Tuhan. Tuhan, saya butuh istirahat, benar-benar butuh istirahat, tapi Tuhan minta saya terus melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah bekerja panjang, tapi Tuhan tetap meminta saya melayani lagi. Saudara pernah nggak merasa frustasi? Tetapi menariknya adalah seorang murid yang baik, dikasih tugas, dikasih PR oleh gurunya. Apa yang dilakukan saudara sekalian? Kalau murid yang baik, dikasih PR pasti apa? Pasti kerjakan ya. Seberat apapun, selemah apapun, seletih apapun, ada ujian besok. Saya dulu di sekolah IPK. IPK dulu itu termasuk salah satu sekolah terbaik waktu zaman saya, IPK, Iman Pengharapan dan Kasih. Dan itu satu hari kita bisa ujian tuh 4 atau 5. 4 atau 5, tapi apa? Kita kerjakan kenapa? Kita sebagai siswa yang baik, sebagai murid yang baik. Meskipun ujiannya banyak, meskipun kita kurang tidur, meskipun kita harus bergadang, tetapi sebagai siswa yang baik kita ngapain? Kita pasti belajar, kita kerjakan tugas. Inilah Petrus. Saya nggak siswa yang baik ke saudara sekalian. Waktu saya belum bertobat, saya nggak pernah buat tugas. Saya minta teman buatin tugasnya, saya bayar. Saya nggak pernah belajar, nyontek ke saudara sekalian, bagi contekan gitu kan. Itu siswa yang buruk, murid yang buruk. Sekarang pertanyaannya, saudara mau menjadi murid yang baik atau saudara menjadi murid yang buruk? Saudara ingin menjadi seperti Petrus atau menjadi seperti saya gitu kan, murid yang buruk. Dan saya teringat, ini yang pasti bukan di GPDI. Waktu saya khotbah bulan Mei kemarin, saya ada khotbah di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara, hamba Tuhannya mengatakan kepada saya, Pak, tolong Pak, bantu saya bagaimana saya bisa mengadakan pemuritan. Ditanya gitu kan, Pak bagaimana Pak kami bisa mengadakan pemuritan? Terus saya tanya, oke, kamu kalau mengadakan pemuritan, bagaimana dengan onsite? Ya kan ketemu kan. Biasanya kan pemuritan itu onsite lebih baik ya Pak ya, kalau onsite ya Pak ya. Ternyata akhirnya gembalanya mengatakan begini, kalau kita kumpulin onsite, teman-teman pada bilang apa? Rekan-rekan pengerja pada bilang apa? Jakarta macet, nggak keburu untuk bisa datang ke gereja tepat waktu, jadi nggak keburu, onsite nggak bisa. Lalu berikutnya yang kedua, oke, saya bilang kalau misalnya nggak bisa onsite, bagaimana kalau misalnya kita online, lewat Zoom, pemuritan gitu kan, dimuridkan lewat Zoom. Ternyata jemaatnya mengatakan apa? Sorry, kami nggak bisa online, karena kami dalam perjalanan. Jadi bagaimana? Oke, kami ikut.
Kami tetap ikut, tapi bagaimana caranya? Off kamera. Tapi kalau off kamera kan kita nggak tahu kan, dia bisa sambil makan, bisa sambil tidur, bisa pakai celana pendek, ya kan, bisa sambil ngopi, bisa mungkin handphonenya ditinggal di mana, nggak efektif. Terus akhirnya saya tanya, bagaimana kalau misalnya weekend? Iya kan, weekend bagaimana? Pelatihannya, pemuritannya itu weekend. Onsite nggak bisa, online nggak bisa, akhirnya apa? Weekend. Bagaimana weekend? Alasannya apa saudara sekalian? Ada keluarga, waktu sama keluarga. Masa gereja masih mau minta saya waktu dengan keluarga, masih mau diambil juga. Tega sekali gereja itu. Iya kan, apalagi kita melayani Tuhan kadang nggak dibayar, ya kan. Udah nggak dibayar, diminta terus waktunya. Sabtu Minggu, waktu bersama dengan keluarga masih diminta. Saudara perhatikan nggak? Ini kisah nyata loh. Gereja di Jakarta Utara, di daerah Sunter. Dia bertanya kepada saya, Pak bagaimana Pak? Kalau saya ketemu murid-murid seperti ini. Saudara bagaimana saudara? Saudara tipe murid yang mana? Saudara tipe murid yang seperti Petrus, yang seberat apapun harta bendanya. Jadi cuma khotbah kita hari ini cuma 2 poin, H dan W. H itu apa? Harta benda, W itu apa? Waktu. Ketika Tuhan meminta harta benda saudara dan waktu saudara untuk saudara korbankan sebagai murid yang baik, apakah saudara terima seperti Petrus? Taat saja, masih tetap taat, masih mengatakan apa? Guru. Atau saudara langsung kesel, atau saudara mencari alasan. Tipe murid seperti apakah saudara? Tipe murid yang berkorban yang adalah baik, atau tipe murid yang tidak mau berkorban adalah tipe murid yang buruk. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di surga, kami bersyukur ya Bapa kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami. Untuk menjadi seorang murid ada harga yang harus dibayar. Untuk menjadi seorang murid yang berkenan di hadapan Tuhan, ada pengorbanan yang harus dibayar. Untuk menjadi murid yang setia, menuntut pembentukan yang harus kami lalui. Tuhan kami rindu ya Bapak, kami bukan menjadi murid yang malas. Kami rindu agar kiranya kami boleh menjadi murid yang setia. Kami rindu ya Bapak agar kiranya kami bukan menjadi murid yang mengeluh, tetapi kami boleh menjadi murid yang taat di depan Tuhan. Tuhan, seringkali ketika Tuhan meminta kehidupan kami, seringkali kami tidak tahu, seringkali merasa tidak masuk akal dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan ajar kami supaya kiranya kami menjadi murid yang berjalan dengan ketaatan. Kami menjadi murid yang berjalan dengan iman. Kami menjadi murid yang berjalan karena komitmen, bukan karena keadaan, bukan karena situasi, bukan karena berkat, bukan karena kesehatan kami, bukan karena materi kami, bukan karena apapun juga. Tetapi biarlah kami boleh menjadi murid karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah itu menjadi komitmen kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi kami ingin menjadi murid yang setia di hadapan Tuhan. Kami ingin menjadi murid-murid yang menang atas dunia ini. Kami ingin menjadi murid-murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kami kadang merasa Tuhan tidak menjawab kami, meskipun kami merasa Tuhan mungkin mempermainkan kami, tetapi biarlah kami tetap menjadi murid-murid yang setia karena kami berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara firman ini. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami. Di saat pengorbanan kami begitu berat, Tuhan ingatkan bahwa pengorbanan, jeripaya kami bersama dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Kami tunggu kehadirannya dalam pertemuan ibadah berikutnya. Kami segenap keluarga besar Ebenezer Community Church mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Irecia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bagi para wisudawan dan wisudawati LDP Angkatan 16. Siapkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari tetap antusias dan setia dalam triparti di masing-masing area.
Shalom, hai buat kamu profesional muda usia 25 sampai 45 tahun. Mari hadir dalam ibadah Pro-M yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 jam 7 malam di gedung utama dengan tema UMK, Upah Minimum Kerajaan bersama Mas Yogi. Jangan lupa hadir dengan sukacita. See you, God bless you. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra ataupun putri usia 0 sampai dengan kelas 6 SD, mari hadir bersama dengan putra-putrinya dalam ibadah anak gabungan disertai seminar parenting dengan tema pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pubertas. Dengan pembicara Dr. Christine Wibowo, SPSI, MSI, Psikolog. Hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 jam 4:30 sore di gedung utama. Ibadah generasi muda dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024. Untuk tim 1 bagi para pelajar SMP, jam 5:30 sore di gedung utama. Untuk tim 2 bagi para pelajar SMA, jam 6 sore di gedung Sinai. Dan untuk youth, para mahasiswa jam 7 malam di gedung utama. Untuk peserta SPK Angkatan 22 hadir dalam kelas SPK yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 jam 11:30 siang di gedung Sinai. Jemaat Tuhan, kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Ibadah yang pertama jam 6 pagi, ibadah yang kedua jam 9 pagi, ibadah yang ketiga jam 4 sore, dan ibadah yang keempat jam 7 malam. Special Events Ebenezer Community Church. Bagi para pengurus, pelayan, serta jemaat Tuhan, mari hadir dalam Ebenezer Bermazmur pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 jam 7 malam di gedung utama. Halo guys. Bentar. Kameranya kotor. Halo lu apa halo guys ya? Halo guys. Jelek tapi Mas Ito. Ngapain sih buat video direkam hapus, rekam hapus? Kenapa? Nah, aku tuh lagi ikut lomba buat video kreatif Hood Ebenezer. Emang ada lomba kayak gitu? Ada. Ini nih. Shalom. Nah, buat Bapak Ibu Saudara, dalam rangka Hood Ebenezer ke-55, Ebenezer mengadakan lomba video ucapan kreatif dalam rangka Hood Ebenezer ke-55. Ketentuannya apa tuh Mas Tito? Nah, video bisa dibuat sendiri atau berkelompok. Tapi, kalau misal kamu sudah buat video sama aku, kamu nggak boleh buat dengan kameramen. Durasinya berapa lama Mas Tito? Durasi maksimalnya 1 menit Pet. Kalau kamu sudah selesai buat, kamu bisa kirim ke atau ke ada hadiahnya nggak sih Mas Tito? Masa nggak ada? Nggak semangat dong kalau nggak ada hadiahnya. Sudah pasti ada dong. Total hadiahnya adalah kepo ya. Batas pengumpulannya kapan Mas Tito? Batas pengumpulannya tanggal 7 Juli 2024. Kami tunggu videonya ya Bapak Ibu. Dan Yesus memberkati. Bye. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar sebagai seorang murid. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam discipleship. Kita akan
bersama-sama memberikan persembahan, mari sama-sama kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih buat siang hari ini, kami mengucap syukur untuk anugerah, untuk berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehingga kami tidak kekurangan apapun yang baik sebab Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami rindu membalas setiap cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan kami. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik, mari sama-sama kita katakan amin. Sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Ada kuasa dalam pujian, segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Oh, yang sanggup membungkam. Sekali lagi yang sanggup membungkam kekuatan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya Allah kita sanggup membungkam kekuatan lawan, katakan amin. Baik, terima kasih buat Pastor Philip Sia yang sudah memberikan pesan firman Tuhan yang sangat baik pada kesempatan ibadah hari ini. Selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kami menyambut dengan sukacita dan menanti dan mengundang Saudara untuk bisa hadir minggu depan dalam ibadah minggu yang terakhir bulan Juni. Kemudian kita akan doakan beberapa rekan-rekan kita yang sedang mengikuti CGSPK angkatan ke-22 di Bandungan kemarin dan hari ini, supaya mereka juga dipulihkan dan mereka makin luar biasa di dalam Tuhan. Kemudian sebentar malam di ibadah keempat kita ada wisuda LDP. Kita percaya anak-anak muda yang sudah menyelesaikan spiritual journey mereka bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, besok hari Sabtu Bapak Ibu, saudara yang memiliki putra dan putri 0 sampai 12 tahun, saudara boleh mengajak untuk kita ada ibadah gabungan rayon 6 gitu ya. Semua ranting-ranting ibadah anak yang di cabang-cabang juga akan bergabung di tempat ini. Dan besok ada kesempatan yang terbaik untuk Bapak Ibu orang tua akan diperlengkapi. Ada seminar parenting dan ibadah dimulai 4:30 sore. Jadi untuk ibadah bersama-sama pujian akan dilakukan bersama-sama. Setelah itu nanti ketika di sesi firman, Bapak Ibu akan ada di gereja, di gedung gereja. Anak-anak akan ada di gedung Sinai atau di ruang battle untuk mereka mendapatkan
pesan firman Tuhan, tapi Bapak Ibu akan langsung pada seminar parenting. Dan saya percaya saudara akan diperlengkapi untuk mendapatkan hal-hal yang terbaru, bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang percaya hari ini diberkati Tuhan, katakan amin. Mari bagi berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Boleh kasih salam kanan kiri, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan ada bersama dengan kita. Saya percaya sapaan Bapak Ibu akan memberkati kanan kiri dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan mari bersama. Terpujilah, terpujilah, Engkau Allah yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala kejayaan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sekali lagi bersama. Dialah dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih buat hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami percaya segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Dan hari ini kami boleh ada memuji dan menyembah Engkau. Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan perpuluhan, persembahan pertama dan persembahan kedua. Apa yang mereka berikan kami kembalikan demi hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati juga hamba-Mu, Pastor Philip Sia, yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Tuhan juga mengurapi dalam pelayanan ibadah yang ketiga dan ibadah yang keempat. Kami satukan hati juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengikuti CGSPK Angkatan yang ke-22. Kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan mengubah bahkan membawa hidup mereka makin next level di dalam Tuhan. Kami juga satukan hati berdoa buat ulang tahun gereja kami, tanggal 21 Juli. Kiranya ulang tahun yang kami laksanakan adalah ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk gereja kami. Tuhan memberkati seluruh tim kepanitiaan yang sudah mempersiapkan. Tuhan memperlengkapi mereka semua. Engkau memberkati juga para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau hari ini, apapun yang mereka kerjakan. Kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang. Hamba mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Apa saja yang mereka sedang doakan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa mereka. Dan kalau mereka sedang ada dalam banyak hal yang harus digumuli, Tuhan Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, keluar masuk bahkan dalam kota di luar kota, diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan wajah kita. Mari kita dengan menengadahkan tangan kita, kita bersyukur buat hidup yang telah Tuhan berikan. Dan kita percaya kita akan tangkap berkat Tuhan dengan luar biasa. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Studi dan masa depan saudara diberkati Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus akan menyertai perjalanan hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan ada bersama dengan kita, sama-sama katakan Shalom, Shalom, damai Allah. Biarlah Shalom turun dalam hidup saudara. Oh Shalom, Shalom, damai sekarang sampai selamanya.
memberkati.